Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas saya. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu membersihkan diri kalian, minimal cuci tangan, baik itu sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggambar garis menggunakan peralatan gambar teknik manual. Ini masih dalam subkompetensi garis, huruf, dan etiket ya. Jadi pada video sebelumnya sudah saya jelaskan macam-macam garis, huruf, dan etiket. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menggambarnya atau cara mempraktekannya menggunakan peralatan gambar teknik manual. Oke, langsung saja. Pertama yang harus kalian siapkan yaitu tentu saja adalah media gambar atau sering kita sebut dengan buku gambar. Jadi buku gambar yang saya pakai sekarang adalah ukuran A3 ya. Ukuran A3 ya. Posisinya saya akan menggunakan posisi landscape ya, membujur secara horizontal. Kalau seperti ini berarti potret ya. Ya. Kalau seperti ini berarti landscape. Nah, seperti itu. Cukup paham ya? Nah, kemudian peralatan yang dibutuhkan selanjutnya yaitu pensil gambar tipe 2H ya. Ini. Pensil gambar tipe 2H. Ya, jelas nggak itu? Nah, jelas ya. Oke. Kemudian penghapus ya, penghapus karet. Lalu yang selanjutnya yaitu penggaris segitiga. Ini satu set ya, bisa kalian beli. Kalau bisa ya mereknya Butterfly ya penggarisnya. Ini. Oh iya, untuk buku gambarnya juga sebaiknya saya sarankan yang merek Sidu ya, yang merek Sinar Dunia. Nah, kalau yang selain Sidu biasanya itu tipis ya. Maksudnya ketebalan kertasnya itu tipis, sedangkan kalau Sidu itu tebal. Jadi saya sarankan menggunakan yang merek Sidu. Ya, tadi buku gambar, pensil, penghapus, lalu penggaris segitiga, dan yang selanjutnya adalah penggaris T ini. Nah, ini penggaris T kalian bisa buat sendiri ya, menggunakan kayu sisa ya di rumah kalian ya. Lalu kalian bisa bentuk seperti ini ya. Jadi ini bisa kalian tindihkan pada bagian atas kayu alasnya. Nah, ini yang digunakan sebagai penggarisnya ini. Ya, panjangnya kira-kira ya 80 cm ya, atau di atas 50 cm dan di bawah 1 meter ya, kira-kira saja. Yang penting ukuran panjang penggaris ini lebih panjang dari ukuran kertas gambar A3 kalian. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa meja gambar ini. Ya, jangan lupa untuk meja gambar ya. Mejanya ya yang penting bisa digunakan untuk sebagai alas ya. Bisa kalian buat sendiri, atau bagi yang sudah memiliki meja ya bisa kalian pakai mejanya. Ya, terkadang ada yang nggak punya meja gambar, mejanya dipakai buat meja makan atau buat naruh peralatan yang dan sebagainya, jadi nggak punya meja ya bisa kalian bikin sendiri. Ya, tapi kalau sudah punya ya nggak apa-apa, silahkan dipakai aja. Yang penting memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Kriterianya apa saja? Rata ya, harus rata, dan ukurannya lebih lebar dari ukuran kertas gambar A3 kalian ya. Kemudian bersih ya, jadi sebelum kalian dipakai bersihkan dulu menggunakan lap ya, bersihkan dulu ya, pastikan bersih. Nah, lalu silakan bisa mempersiapkan berbagai peralatan gambar yang dibutuhkan ya. Oke, jadi yang pertama kalian ambil dulu kertas gambarnya ya, yang di tengah saja supaya bisa ambilnya ya. Ini yang di tengah ambil saja ya, seperti ini, lalu tutup kembali ya. Nah, kemudian kalian bisa membuat garis datum atau garis acuan pada meja gambar kalian menggunakan spidol permanen ya. Dengan spidol permanen ya, ini digambar ya garisnya di meja kalian. Ini sebagai acuan supaya posisi kertas gambarnya itu lurus ya. Jadi nanti bagian sininya ya,
bagian bawah kertas gambarnya bisa kalian paskan dengan garis yang ini. Ya, kelihatan nggak itu? Ya, kelihatan ya. Oke. Nah, kalau sudah silakan paskan sendiri ya. Dikira-kira, nah seperti ini. Ya. Kemudian, nah kalian butuh selotip ya, untuk merekatkan kertas gambar pada meja ya. Diletakkan selotipnya di masing-masing pojokannya ya, pojokan kertas gambarnya di sini, 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 dan sini ya. Cukup paham ya? Baik, kita ambil dulu selotipnya. Ini pakai gunting saja motongnya ini. Kemudian nah, seperti ini. Jadi tujuannya supaya kenapa diselotip, supaya kertas gambarnya itu tidak berubah posisi ya, atau tidak bergerak-gerak ketika proses menggambar nanti ya. Kenapa ininya dicopot Pak, kertasnya dari tengah dari buku gambarnya ya? Karena nanti ini akan dilipat ya, akan diarsipkan di Snellheader ya. Tahu Snellheader ya? Ya, stop map file itu ya, seperti stop map tapi ada pengait kertasnya, itu nama Snellheader. Ya, seperti ini, jadi tidak akan berubah posisi ya. Snellheader bentuknya ya tahu ya, seperti ini ya Snellheader. Ya, ada pengait kertasnya di sini, nanti diarsipkan di sini gambarnya seperti itu. Oke, kemudian pastikan tangan kalian bersih ya, tidak berkeringat, karena nanti keringat itu akan menempel di kertas gambar dan akan berakibat kotor pada kertas gambarnya nanti. Jadi bisa kalian bersihkan dulu ya tangannya, keringat. Kalau yang tangannya berkeringat gimana Pak? Ya, kalian bisa menggunakan alas ya. Alasnya bisa berupa kertas ya. Nanti ketika mulai menggambar posisi tengah sini, nah nanti ini diletakkan di sini. Jadi posisi tangan seperti ini ya. Jadi sebelah sininya bisa nempel di alasnya. Misalkan di sini berkeringat ya. Seperti itu. Kemudian siapkan pensilnya ya. Pastikan ujungnya ini runcing ya, sekitar 30 derajat ya, seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Kriteria pensil untuk menggambar ya. Pastikan runcing. Kalau belum runcing bisa kalian raut dulu menggunakan parut pensil. Nah, kemudian kalian siapkan penggarisnya. Ya, ini ada dua ya, yang 45 derajat ya, sama yang 60 derajat ya. Ini 60 derajat sudutnya ya. Ini 30. Maaf. Ini 90 derajat ya. Yang di sini 60 derajat, yang di sini 30 derajat ya. Sedangkan yang di sini ya, ini 45 derajat ya, sama sini, yang di sini 90 derajat ya, seperti itu. Cukup paham ya? Ya. Bebas mau pakai yang mana ya. Ini ya, kalian bisa menggunakan yang panjang ya, nggak apa-apa ya. Pertama kalian harus buat garis tepinya dulu ya. Masih ingat ya, untuk kertas gambar ukuran A3 ukuran garis tepinya berapa ya. Jadi dari sisi sebelah kiri sini jaraknya dari tepi kertas gambar itu adalah 20 mili, sebelah atas 10 mili, kanan 10 mili, dan bawah juga 10 mili ya. 20, 10, 10, 10. Nah, paham ya? Nah, kita bisa langsung mempraktekannya, membuat garis tepinya ya. Dibuat tanda dulu. Nah, pastikan juga penggarisnya bersih ya.
Oh iya, teknik menggunakan penggaris ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Penggaris segitiga ini ya, sisinya itu memiliki tangga ya, itu ada tangganya ini ya, ada tangganya. Jadi posisinya menggunakan penggaris ya, itu sebelah sininya yang tangga kecilnya itu menghadap ke kertas gambar ya, seperti ini ya. Posisi pensilnya seperti ini ya, ini ada tangga kecilnya tuh ya, kelihatan ya. Jangan seperti ini ya, jangan seperti ini posisi pensilnya, tapi dibalik seperti ini ya. Tujuannya apa? Supaya ketika mulai menggambar menggunakan Rapido atau drawing pen ya, nanti tintanya itu tidak akan blubur. Nah, seperti itu ya. Jadi biasakan menggunakan penggaris posisinya itu seperti ini ya. Nah, ini tangganya, ini ada tangganya ya, ada bagian rongganya di sini ya. Ini yang menghadap ke kertas gambar sebelah sininya. Nah, seperti ini ya, cukup jelas ya. Nih. Nah, kemudian ini ditarik garis ya, dari sini sampai sini. Ini kan nggak nyampe ya, kalian bisa menggunakan penggaris T ya. Ini bisa digunakan penggaris T-nya. Pastikan ininya sebelah sini rapat ya, ini rapat dengan meja gambar ya. Ini bagian pangkal dari penggaris T-nya. Perlu diingat-ingat bahwa garis tep itu menggunakan garis tebal ya. Teknik menggunakan pensil pun ya ada caranya ya. Jadi ketika menggunakan pensil itu diputar-putar ya. Ketika menarik garis menggunakan pensil itu diputar-putar ya, seperti ini. Nah, kenapa? Nah, tujuannya supaya ausnya itu rata ya. Ketika menggunakan pensil diputar-putar itu tingkat keausannya itu merata ya di semua sisi karbonnya ini. Ya, cukup jelas ya. Seperti ini ya, menggunakan garis tebal. Tuh. Kemudian kita buat sisi di sebelah sininya 10, 10, 20 ya. Kemudian bagian bawahnya juga sama 10 ya. Ini kemudian tinggal hubungan saja ini ya, sudah otomatis terbentuk.
seperti ini kira-kira ya. Jadi menggunakan garis tebal semua ya, garis tebalnya seperti itu. Cukup paham ya? Nah, selanjutnya kita buat etiketnya di pojok kanan bawah ya, atau kepala gambar ya. Etiket mana Pak yang harus digunakan Pak? Nah, kita menggunakan etiket yang model B ya. Kita menggunakan etiket yang model B. Seperti apa bentuknya? Nah, saya tunjukkan. Nah, model B yang seperti ini ya. Ini yang model A ya. Ini yang model B ya. Ini yang model A kompleks. Ini yang model B kompleks. Ya, kita menggunakan model B yang biasa saja. Ya, karena masih tingkat dasar. Seperti itu. Cukup paham ya? Dimana panjangnya itu 185 mili ya, ini. Kemudian tingginya 40 mili. Nah, kita buat dulu etiketnya. Nah, jadi cara menarik garis ya, dari sini ke sini ya, supaya lurus. Bagaimana caranya? Kalian buat tandanya dulu ya, menggunakan tadi goresan tadi ya. Buat tandanya dulu, caranya kira-kira dari sini 185, tingginya 40, menggunakan tanda aja. Nah, kemudian supaya lurus, nah kita gunakan penggaris tab ya. Ini pasti lurus, pasti lurus ya. Asalkan sebelah sininya itu rapat ya. Sebelah sininya rapat. Seperti ini ya, pasti lurus. Nah, kemudian kita hubungkan titik yang di sini dengan yang di sini ya. Setelah dibuat. Nah, menggunakan garis tebal. Nah, tebalnya berapa masih ingat? 0,7 mili ya, dikira-kira saja ya. Itu. Nah, kita sudah buat kotakan ya dengan panjang 185, tinggi 40 mili. Nah, selanjutnya kita buat isinya ya. Kita buat isinya. Ini. Dimana tinggi dari kotakan yang di sini yaitu 14 mili ya. 14 mili ya. Lalu kita buat sisi sebelah sininya dulu ya. Kita buat sisi ininya dulu, lalu sebelah sini ya. Paham ya? 14 mili ya. Tandain dulu aja. Lalu dihubungkan. Nah, seperti itu. Mudah ya. Nah, selanjutnya kita buat sisi yang di sebelah sininya ya, isi bagian sininya. Nah, ukurannya ini ya. Kita buat kotakan untuk skala ya, kemudian keterangan-keterangan lain ya, dimana tinggi setiap kotakannya yang kecil ini adalah 6,5 mili ya, ini 6,5 mili ya. Sedangkan dari skala sampai sisi bagian sini yaitu 65 mili ya, cukup jelas ya. Nah, kita buat ininya dulu yang 65 mili ini ya. Oke.
Nah, jadi buat panjang 65 dari sini ke sini, bawahnya atasnya juga ya, tandain saja, lalu tinggal hubungkan ya. Nah, menggunakan garis tebal sama. Nah, seperti itu. Lalu 50, yang panjang 50 dari sini ke sini ya. Yang ini. Ya, yang ini 50 dari sini ke sini. Nah, hampir jadi ya. Jadi selanjutnya kita buat kotak-kotak kecil di sini ya, dimana jarak tiap kotakan adalah 6,5 mili ya. Tandain saja menggunakan penggaris ya. Kira-kira saja 6,5. Setelah sini juga 6,5. Nah, sudah, kalian tinggal hubungkan. Sama menggunakan garis tebal ya. Nah, seperti ini. Bisa ya. Nah, selanjutnya kita buat garis vertikalnya ya. Seperti ini. Kita buat garis vertikalnya ini. Jaraknya berapa, Pak? Ya, kira-kira saja. Tadi dari sini ke sini 50 ya, dibagi 3 ya. Kira-kira saja. Untuk yang ada tulisan di gambar, diperiksa, dilihat dan sebagainya, kita gunakan panjang 20 ya. Kemudian sisanya 30 dibagi 2, 15 milian. Nah, seperti itu saja kira-kira. Ini 20 mili, 15. Lalu kita hubungkan. Sama menggunakan garis tebal ya. Sama. Nah, lalu selanjutnya kalian buat tulisannya ya. Dimana di sini adalah judul gambar ya. Karena kita akan menggambar garis ya, maka judulnya adalah jenis garis. Kemudian kotak sebelah sini nama instansi SMK Negeri 1 Adiwerna ya, atau STMADB. Skalanya di sini. Lalu di sini digambar, diperiksa, dilihat, disetujui. Tanggal, nama kamu, dan nama saya di kotak ketiga sini. Lalu di sini adalah nomor tugasnya ya, atau nomor gambarnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk membuat tulisannya, kita bisa menggunakan sablon. Nah, ini sablon huruf dan angka ya. Ini saya punya berbagai macam ukuran ya. Ini pakai sablon ya. Kalau untuk judul gambar ya, kita gunakan tinggi tulisan 7-10 mili ya. Saya gunakan yang paling besar ini 7-10 mili. Sedangkan untuk yang di sini nama instansi
Kemudian nomor gambar kita gunakan huruf ukuran tingginya 5 sampai 7 mili. Nah, saya gunakan sablon yang ukuran 5 mili. Untuk tulisan judul saya gunakan sablon yang ukuran 10 mili atau 1 cm. Cukup jelas ya. Nah, kita bisa langsung mempraktekkan. Tapi sebelumnya kita buat garis bantu dulu supaya tulisannya lurus ya. Garis tipis saja karena garis bantu pakainya garis tipis ya. Garis tipis saja kira-kira. Ya. Masa tebal-tebal. Lalu kita bisa langsung membuat tulisannya. Ya, jenis garis. Oh ya, sebelumnya pastikan pensilnya itu runcing ya. Kalau sudah agak mulai tumpul, kalian bisa asah kembali ya, menggunakan rautan. Nih, sediakan tempatnya. Pastikan posisinya lurus ya ketika meraut pensil. Seperti ini. Ya, jaraknya kira-kira ya, jenis garis ya. Ya, seperti ini ya, jenis garis ya, cukup jelas ya. Lalu di sini nama instansi SMK Negeri 1 Adiwarna, nomor tugas ya, skala dan sebagainya ya. Untuk nama instansi kita bisa gunakan sablon yang ukuran 5 mili ya. Ini sama saja, ini cuman yang ini lumayan komplit, tapi kalau di sini yang warna oranye kurang ya, saya sarankan menggunakan yang warna biru saja. Ini seperti biasa kita buat garis bantunya dulu ya, supaya tulisannya lurus ya. Kalau ini kan lebih kecil ya lubangnya ya. Ini kalian bisa menggunakan pensil mekanik ya. Seperti apa pensil mekanik? Ini contoh pensil mekanik. Nah, seperti ballpoint ya. Jadi cara penggunaannya ditekan ya, 2-3 kali, 1, 2, 3 ya. Nanti akan muncul ya karbonnya ya. Kalau terlalu panjang kalian bisa masukkan kembali ininya. Caranya ditekan, tahan, dorong ininya ya, masuk kembali. Kemudian cara mengulangkan laginya tinggal ditekan saja, 1-2 kali aja cukup ya. Lalu kalian bisa langsung membuat tulisannya menggunakan pensil mekanik dan sablon.
seperti ini ya. Ya, buat tulisan SMK yang satu warna menggunakan sablon. Ya. Lainnya juga sama ya, bisa kalian bikin sendiri ya. Kemudian untuk yang tulisan kecil-kecil digambar, diperiksa, disetujui ya, kalian bisa menggunakan secara manual tanpa menggunakan sablon ya. Tapi pastikan tulisannya itu rapi dan bagus ya. Contohnya bagaimana ya, pelan-pelan saja menulisnya ya. Contoh skala ya, sini ya. Lalu di sini digambar, diperiksa ya. Dilihat, kemudian disetujui ya, seperti itu ya. Digambar ya nama kalian, misalkan Ahmad ya. Ahmad ya. Jelas nggak sih tulisannya itu? Nah, jelas ya. Lalu di sini tanggal ya, tanggal sekarang misalkan tanggal 14 Agustus ya, atau 10 ya. Garis miring, bulannya 08 miring 20, tahunnya 2020. Nah, seperti itu. Skalanya ya misalkan 1:1. Ya, lalu di sini baru nomor tugasnya. Ya, seperti biasa kalian buat garis bantunya dulu. Ya. Jangan lupa ya, dilihatnya nama saya ya, Mustain. Nah, baru kita mulai membuat nomor tugasnya. Ya, jika pensilnya kurang tajam ya, diraut lagi. Seperti ini. Lalu bisa mulai membuat nomor gambarnya ya. Pertama adalah nomor tugasnya, karena ini tugas pertama ya, maka dari itu tulisannya adalah 01 ya. Karena tugas pertama ya, 01 ya. Kemudian garis miring, pakai ini saja, garis miring. Kemudian kelas kalian misalkan 10 TP1 ya, misalkan ya. Oh iya, misalkan ininya masih terlalu terlalu besar ya, bisa buat mesin mekanik ya. Ini lalu garis miring lagi, nomor absen kalian ya, misalkan 05. Lalu garis miring lagi. Selanjutnya adalah ukuran kertasnya A3 ya.
Nah, seperti ini ya. Jadi bentuk etiket seperti ini. Cukup paham ya? Nah, selanjutnya ya, kalian bisa langsung mulai menggambar ya di sini. Misalkan membuat jenis garis ya. Ya, bisa langsung kalian mendesain ya layoutnya. Pertama kalian buat dulu acuannya dari jarak dari sini berapa, jarak dari sini berapa, dan seterusnya seperti itu. Ya, misalkan saya membuat garis tebal, garis tipis, dan garis sumbu ya misalkan ya. Garis tebal, garis tipis, dan garis sumbu ya di dalam sebuah kotak ya. Ini misalkan ya, garis tebal ya tebalnya 0,7, garis tipis ya 0,35, dan garis sumbu ya ini. Cuman di sini nggak ada tulisannya, ini tebalnya adalah 0,1 ya, 0,1 seperti itu. Langsung saja saya praktekkan. Ya, rapikan dulu. Misalkan kotakan yang saya buat ukurannya adalah 60 kali 60. Nah, jarak dari sini sekitar 1,5 cm atau 15 mili. Atasnya sekitar 20 mili. Ya. Kalian bisa buat garis bantunya dulu. Dari sini 1,5, dan dari sini 20. Nah, kemudian sebelah sini juga sama, dibuat goresannya dulu. Lalu hubungkan menggunakan penggaris tag ya, tipis saja, nggak usah tebal-tebal karena ini garis bantu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalian bisa mulai membuat kotakannya ya. Nah, bisa mulai membuat kotakannya. Untuk kotakannya gunakan garis tebal ya. Yang garis tipis garis bantunya saja. Oke.
seperti itu. Cukup mudah ya. Nah, kemudian bisa bikin kotakan lagi di sebelahnya dan di bawahnya. Jaraknya bisa 1,5 mili, 1,5 cm atau 15 mili. Ukurannya sama, 60 x 60. Kita langsungkan saja. Nah, seperti ini kira-kira ya. Kemudian buat lagi seterusnya dan di bawahnya. Lalu isinya bisa menggunakan isinya ya. Bisa garis tebal, bisa garis tipis atau garis sumbu. Nah, seperti itu. Posisinya gimana, Pak? Ya terserah. Ya, bisa miring, bisa lurus, yang penting isinya garis tebal, garis tipis, garis sumbu dan seterusnya. Macam-macam garis yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Ya, ada 10 macam garis ya. Ya. Contoh, ya, saya gunakan garis tebal ya. Kira-kira saja jaraknya. Ya, saya akan menggunakan kombinasi 2 buah penggaris ya, ini dan penggaris ini. Contoh seperti ini. Pastikan ini lurus ya. Ini lurus ya. Lalu ini tempatkan seperti ini. Nah, buat garis tebalnya. Posisinya bebas ya. Lalu geser ya, kira-kira saja. Geser lagi. Geser lagi. Nah, seperti ini kira-kira. Ya, membuat garis tebal. Ya, kira-kira saja jaraknya. Ya. Kemudian sebelah sini bisa menggunakan garis tipis ya. Misalkan posisinya mau 45 derajat ya. Selain menggunakan ini sebagai alasnya, kalian juga bisa menggunakan penggaris T sebagai alasnya ya, ini. Contoh seperti ini. Ya, pastikan ini rapat ya. Ini. Ini. Ya. Geser lagi. Geser lagi. Seterusnya seperti ini ya.
Ya, kira-kira seperti ini. Ya. Mudah ya membuatnya ya. Dimana garis tebalnya ada 0,7, ini 0,3 mili ya. Lalu garis sumbunya 0,1 mili dan seterusnya, macam-macam garis ya. Ada 10 macam garis, berarti kalian buat 10 kotakan ya. Isinya macam-macam garis yang berbeda. Ya, kotakannya ukurannya bisa sama seperti saya, 60 kali 60 mili ya. Sebelah sini misalkan 5 ya. Bawahnya bisa 5 dan seterusnya. Ya, bisa sama. Ya, atau ukuran kotakannya mau 70 kali 70 Pak, ya boleh, asalkan harus pas ya, harus pas muat di kertas gambar A3 ini ya. Jadi nanti caranya aja yang diatur seperti itu. Cukup jelas ya. Oke, kalau sudah misalkan ini sudah buat kotakan 10 dan sudah diisi macam-macam garis ya, selanjutnya adalah kalian lepas kertas gambarnya, lalu kalian lipat ya. Misalkan ini sudah jadi gambarnya ya, kalian bisa lepas selotipnya ya, bisa masukkan di tempat pembuangan. Nah ini ya. Jangan lupa garis bantunya juga dihapus ya, garis bantunya karena tidak diperlukan ya, hapus saja ya, kalau sudah jadi misalkan ya. Nah, ini pastikan bersih ya. Lalu kalian bisa potong, ini kan tadi saya ngambilnya 2 ya, karena ngambilnya di tengah. Kalian bisa potong menggunakan gunting ya, atau penggaris ya, dipotong di sini ya. Sekarang saya pakai penggaris. Misalkan saya pakai penggaris besi ya, ini potong di tengahnya ya, atau gunting Pak, boleh, boleh. Nah, seperti ini. Nah, kemudian baru dilipat. Nah, teknik melipat kertas gambar ya, seperti yang sudah saya ajarkan pada materi sebelumnya ya. Kertas gambar ini. Nah, ini. Untuk ukuran A3 ya, posisinya adalah landscape. Nah, ini. Nah, dimana jaraknya itu adalah 105, 105 dan 175 ya. Kemudian sininya adalah 148 ya, seperti itu. Kita buat menggunakan garis tipis saja sebelah sininya ya. Sini aja. Di sini 105. Kemudian 105 lagi. Saya juga 105. Lalu hubungkan tipis saja karena ini sebagai acuan untuk melipat kertas.
kelihatan ya. Lalu sininya adalah 148. Nah, ini untuk menghubungkan garis yang vertikal, yang horizontal, kalian bisa menggunakan penggaris T. Ya, seperti ini kira-kira ya. Jadi garis yang untuk garis melipat di belakang saja letakkannya. Ya, kemudian cara melipatnya dimulai dari sini ya, yang ada etiketnya ya. Ini dipaskan. Nah, seperti ini ya. Oh, malah pas bagi dua ya ini ya malah ya. Oh, pas bagi dua malah ini. Nah, kemudian yang 105 ya lipat seperti ini. Oh, maaf. Seperti ini ya. Bukan seperti ini ya. Ini yang ini ada tiketnya ya. Lipatnya bukan seperti ini ya, tapi seperti ini. Nah, balik. Nah, seperti ini. Nah, jadi hasil lipatannya seperti ini ya. Sama seperti posisi ini. Nah, pandangan samping dari ini. Nah, ini seperti huruf Z ya ini ya. Nah, ini juga sama ya. Z ya, seperti ini. Nah, kalau sudah ini yang panjang 20 dikasih lubang menggunakan lubang kertas ya. Caranya kalian bisa tentukan dulu tengahnya ya, bisa dibagi dua seperti ini. Ya, supaya dapat tengahnya ya, bagi dua seperti ini ya. Lalu bisa langsung lubangin ya, pakai pelubang kertas saja. Nah, seperti ini. Oh, ini enggak pas ini. Nah ya, seperti ini ya. Kalau sudah, kalian bisa langsung masukkannya di Snell header. Nih. Nah, jadi posisinya menyimpannya seperti ini ya, etiketnya kelihatan. Jadi kalau misalkan gambar sudah banyak, sudah numpuk ya, misalkan mau mencari gambar jenis garis ya, karena ini etiketnya di depan ya, mudah saja menemukannya ya. Kenapa cara melipatnya harus seperti ini ya. Oke, tutup. Nah, jangan lupa kasih nama ya sini.
ya, bisa menggunakan kertas, tempel pakai lakban ya sini ya. Kalau pakai sipil permanen ya boleh saja ya, boleh seperti itu. Atau di sininya Pak, sama sininya ya, nggak masalah, yang penting ada identitasnya seperti itu. Kalau sudah baru diserahkan ke guru kalian ya, atau bisa difoto ya kalau masih daring ya. Kalau luring bisa langsung diserahkan, kalau masih daring ya difoto saja ya, foto lalu kirimkan ke Google Classroom nah, seperti itu. Ingat fotonya seperti ini ya, kalau mau dikumpulkan dalam bentuk file ya difoto, tapi kalau dikumpulkan dalam bentuk hard file ya, kumpulkan dalam bentuk hard file ya harus seperti ini posisinya ya. Tapi kalau dalam bentuk foto ya semuanya difoto seperti itu. Cukup jelas ya. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan ya mengenai cara membuat garis ya. Untuk selanjutnya seperti membuat huruf ya, konstruksi geometris ya sama ya, tinggal kalian atur sendiri posisinya, dipas-paskan saja ya posisinya supaya pas di tengah-tengah sini ya. Itu saja, terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.